Selamat pagi Bu Nindi yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan PPT berjudulkan Revolusi Kemerdekaan Seni sebagai Alat Perjuangan. Nah, sebelum kami mempresentasikan tersebut, kami akan memperkenalkan nama-nama kami terlebih dahulu. Dari Nanda. Saya Nanda Susdio, MPM Akhir tahun 93. Saya Rifat Wijaya dengan NPM 032. Saya Bian Jenggolo dengan akhiran NPM 074. Saya Adil Amri dengan akhiran NPM 37. Saya Agung Gusta dengan akhiran NPM 138. Saya Stianifa dengan NPM 048. Saya Clara Lidis Caroline dengan NPM akhir 112. Saya Gloria Esther Saulina dengan NPM akhir 111. Oke, pertama-tama kita akan membahas latar belakang gimana sih masa revolusi kemerdekaan di Indonesia. Masa revolusi sendiri merupakan masa awal setelah Indonesia merdeka, dimulai tahun 1945 sampai 1949. Nah, peristiwa yang terjadi diantaranya kedatangan sekutu dan NICA, Netherlands Indian Civil Administration. Kedua, peperangan di banyak daerah, contohnya di Surabaya, di Bandung, dan pertempuran Ambarawa. Lalu yang ketiga, ada perpindahan ibu kota ke Yogyakarta, di mana ini disebabkan oleh kekacauan yang terjadi di Jakarta akibat KMIL. Dan yang keempat, ada agresi militer Belanda 1 dan 2. Bisa dilihat di sini bahwa keadaan di situ masih kacau dan masih belum stabil keadaan di Indonesia. Dan ini berakhir saat Belanda resmi menyerahkan kedaulatan di Indonesia yang telah diupayakan melalui perjanjian-perjanjian antara lain Ningrat-Jati, Renville, dan yang terakhir adalah KMD. Lalu untuk keadaan seninya sendiri, semangat seniman itu semakin meningkat, dan apalagi dalam membuat karya-karya yang temanya perjuangan. Juga terbentuk sanggar-sanggar seni yang pusatnya itu di Yogyakarta karena perpindahan ibu kotanya tadi. Sanggar yang paling terkenal dan aktif pada masa tersebut antara lain: 1. Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI), 2. Seniman Indonesia Muda (SIM), dan yang ketiga pelukis rakyat. Selanjutnya kita masuk ke seni sebagai alat mobilisasi seniman dan budayawan. Indonesia memanfaatkan seni sebagai alat untuk mobilisasi rakyat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mereka menciptakan poster, lukisan, dan pertunjukan yang menggambarkan semangat nasionalisme dan kepahlawanan. Himbauan, ajakan, dan mengunggah semangat dari karya seni mereka mampu memberikan motivasi pada masyarakat, dan mereka juga rela menyumbangkan apa yang bisa mereka sumbangkan demi tercapainya tujuan perjuangan. Melalui keterlibatan para seniman dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini, mereka telah menghasilkan banyak karya monumental berupa karya seni lukis, sastra, naskah drama, lagu yang legendaris, dan bernilai seni cukup tinggi. Di samping melalui karya-karyanya, tidak sedikit seniman juga menyebarkan diri langsung ke dalam kancah pertempuran. Sumbangan kesenian di dalam memajukan kebudayaan bangsa Indonesia pada masa revolusi yang sangat besar. Kesenian juga terus berkembang yang munculnya karya-karya yang inovatif yang mengangkat sesuatu yang telah ada di Indonesia. Hal ini wujud peranan seni dalam membentuk identitas kebangsaan. Oke, selanjutnya seni dalam dokumentasi sejarah Indonesia. Itu seni merupakan elemen integral dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat proklamasi kemerdekaan diumumkan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 74 tahun yang lalu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lukisan berjudul Memanah dengan dimensi 152 x 152 cm turut menyaksikan monumen bersejarah pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rentang 28 hari setelah peristiwa bersejarah tersebut, tepatnya pada 14 September 1945, lukisan tersebut kembali digunakan sebagai latar belakang dalam konferensi pers bangsa Indonesia yang dihadiri oleh pers nasional dan asing. Terus pada tahun 1946, banyak seniman terkemuka berkumpul di Yogyakarta untuk menyaksikan langsung perjuangan dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Dari upaya sekutu yang berusaha merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Terus ada karya-karya yang terus seniman-seniman ini kemudian menciptakan karya-karya yang menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia di kala itu.
Terus seni memainkan peran penting dalam mendokumentasikan perjuangan rakyat Indonesia. Dan seni menjadi saksi bisu dan meninggalkan jejak perjuangan para pahlawan. Di masa itu, seni bukan hanya merupakan bukti sejarah, tetapi juga pengingat bagi generasi sekarang akan perjuangan pahlawan dan rakyat Indonesia di masa lampau. Oke, sebelum masuk ke poin selanjutnya, apa yang Anda pikirkan ketika menggunakan kata-kata ini? Setiap orang punya ruangnya sendiri untuk berjuang dan berkarya. Hal ini dimaksudkan adalah semua orang dapat berjuang dan berkontribusi untuk bangsanya, tapi tidak harus dengan mengangkat senjata, tapi juga dengan profesi yang mereka tekuni seperti halnya seniman. Next. Oke, melalui tulisan ini seniman mengisyaratkan bahwa berjuang untuk kontribusi negara tidak harus mengangkat senjata, tapi juga ikut andil dalam seni memperjuangkan itu. Seperti yang mereka lakukan adalah menuangkan rasa semangat mereka dalam bentuk seni untuk memotivasi para pejuang untuk membela tanah air, sehingga karyanya mereka berhasil menyulut semangat para pejuang itu. Selanjutnya adalah contoh-contoh karya yang mereka ciptakan. Untuk contoh karya seni yang pertama, ini lukisan dari Basuki Abdullah yang dibuat di Den Haag tahun 1939 dan disempurnakan tahun 1949. Lukisan ini menggambarkan sosok Pangeran Diponegoro yang marah dengan mata tajam dan tata coklat merah menyala yang menunjukkan amukan Pangeran Diponegoro di tengah lautan. Dan lalu terdapat moral terus berjuang untuk keselamatan bersama dengan tulisan lama. Nah, terus moral tersebut diberikan oleh J.C. Tale pada September 1967 di Garut, Jawa Barat. Moral ini memiliki putih disertai barisan para pejuang dan gambaran kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu. Secara eksplisit, tulisan dalam mural ini mengajak masyarakat untuk tidak lelah berjuang demi mendapatkan keselamatan. Keselamatan dalam hal ini bisa diasosiasikan dengan kondisi serba aman yang baru bisa dirasakan jika Indonesia sudah benar-benar merdeka. Poster pamflet muncul antara tahun 1945 sampai 1950 di masa revolusi fisik. Kata-kata ini merupakan seruan untuk membakar semangat juang masyarakat Indonesia pada tahun itu. Baik, kita sudah mencari kesimpulan, yakni seni telah terbukti sebagai alat yang efektif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari memobilisasi dan memotivasi rakyat melalui berbagai karya. Keterlibatan para seniman tidak hanya menciptakan karya monumental, tetapi juga membentuk identitas kebangsaan yang kuat, menjadi pengingat semangat dan keberanian di masa lampau. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, ada beberapa karya yang sangat terkenal dan mengenang bahwa memang seniman-seniman di Indonesia ini bukan hanya sebagai seniman, tetapi juga sebagai pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tentunya jika ada salah kata dari kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih.